nomor S046 untuk menempati pentas. Peserta musabaqah Syairul Quran Putra dengan nomor peserta S046 akan membawakan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Peserta musabaqah Syairul Quran Putra dengan nomor peserta S046 membawakan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan dunia pun mengakuinya. Seperti yang diungkapkan oleh Mujiono dalam syair lagunya berikut ini. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Mantapkan hadirin. Namun sayang hadirin, tidak bisa kita pungkiri keberagaman yang dimiliki Indonesia juga merupakan sebuah ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, Melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik bangsal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Oleh karena itu, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai landasan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'A'udzu billahi minasyaitonir 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 rajim. 'A'udzu billa
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab tafsir Ad-Durul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur jilid 7 halaman 578 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putri mereka
dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Dabun badi bayadoh menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat "Ya ayyuhan nas", ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abu Muhammad Husain bin Ma'ud Al-Baghawi dalam tafsir Mu'allibut Tanzil fi Tafsiril Quran juz 4 halaman 265 menjelaskan, "Inna khalaqnakum min zakari wa unsa ya'di adaba wa hawa ay indakum mutasawuna fi nasabu." Manusia diciptakan dari satu dasab yang sama, yakni dari Adam dan Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, merendahkan, membenci antara satu dengan yang lainnya. Waja'alna syu'uban wa qabail. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan, syu'uba adalah andazatul ba'id, dasab yang jauh, sedangkan qabail adalah al-afwatul akbar, rumpun yang paling besar. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran jilid 6 halaman 401 dan 402 menjelaskan, lita'arafu adalah keharmonisan yang dimulai dengan saling mengenal, yang fungsinya mim musyarakah bainat naini fa'aksar. Namun hadirin, akhir-akhir ini Indonesia sedang menghadapi konflik intoleransi. berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik, Berbeda suku agama jadi bermusuhan dengan tetangga. Bahkan berbeda ras dan budaya membuat kita saling menghina. Hadirin, intoleransi juga mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar bahkan mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat Papua membara. Prasangka dan curiga antar umat beragama berujung dengan pembakaran vihara. perusakan masjid dan pura, Pembubaran jemaat gereja, Bahkan penyerangan terhadap ulama. Apakah kita tidak malu, hadirin, kepada para syuhada, pahlawan bangsa? Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita masih dirongrong oleh diskriminalisasi, dikungkung oleh intoleransi, dan dicerai-beraikan oleh disintegrasi. bahkan lebih memilukan lagi, perilaku rasis, radikal, dan anarkis malah dilakukan secara terang-terangan untuk dijadikan tontonan. Dengan demikian, hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi, apapun bentuk perlakuannya. Semua harus ditindak dengan tegas sehingga walau kita beda agama, kita tetap satu bangsa. Walau kita beda bahasa, kita tetap satu negara. walau beda ras dan budaya, tetap satu tanah air kita, Indonesia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membangun kekuatan di tengah keberagaman? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah
dalam surah Al-Anfal ayat 46 berikut ini. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين Sadaqallahul azim. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir Juz 2 halaman 359 juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling berbantah-bantahan, berselisih pendapat yang akan menyebabkan kegagalan. Perselisihan hanya akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi pada saat ini bukanlah perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, tetapi perang fitnah dan adu domba. Perang berita hoaks dan ujaran kebencian yang menyebabkan perpecahan bangsa. Pantaslah kalau Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "My struggle is easier than you because I ripple the thunders. Will you shout again your own people?" Perjuanganku lebih mudah dibandingkan kamu semuanya, karena aku mengusir penjajah, sedangkan kamu melawan bangsamu sendiri. Hadirin yang mulia, sebagai kesimpulan, pertama, Indonesia pada saat ini menghadapi krisis toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara di dunia maya maupun di dunia nyata. Kedua, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi, karena toleransi tidak akan tegak tanpa tindakan tegas pemerintah. Ketiga, pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama membangun kekuatan melalui keberagaman. Oleh karena itu, mari kita rawat keberagaman, kita hargai kebinekaan untuk meneguhkan keindonesiaan. Vivista Indonesia, Kimehima Kaile Taktahi. Keberagaman adalah kekuatan untuk kejayaan Indonesia. Sekian sarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirnya, buah rambutan, buah semangka. masak sebiji dimakan kera. Bila persatuan dan kesatuan kita bina, maka bangsa ini akan rukun,
aman dan sejahtera. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.